wabarakatuh. Saya Rehana Septiani Harahap, NIM 190510-100. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman, SHMH. Soal pertama. Coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu utang tertentu atau yang disebut kredit dengan suatu jaminan, benda, atau orang tertentu. Soal kedua. Coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama ada objek. Objek itu terbagi jadi dua, yaitu objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, di mana yang menjadi objek material hukum jaminan ialah manusia. Yang kedua, objek formal hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan dan bank. Ada ruang lingkup. Ruang lingkup terbagi jadi dua, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu kebendaan dan perorangan. Nah, kebendaan ini jadi dua lagi, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Contoh yang dari bergerak adalah fidusia dan gadai. Yang tidak bergerak adalah hak tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Soal ketiga. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Soal keempat, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Syarat benda jaminan ada tiga. Yang pertama, dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Ketiga, memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa sebarang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat dimudahkan diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima atau pengambil kredit. Adapun manfaat. Yang pertama, terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang dan yang ditutup. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Soal kelima. Apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, dan berikan contohnya. Kebendaan ada terbagi jadi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Bergerak contohnya fidusia dan gadai. Tidak bergerak hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Perorangan contohnya brok atau tanggung menanggung, tanggung renteng, dan garansi bank. Soal ke-6. Jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapatkan pengakuan dari perundang-undangan yang berlaku. Jaminan non-regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur khususnya dalam berbagai perundang-undangan dan dilaksanakan dalam praktik. Soal ke-7. Apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan lainnya. Soal ke-8, bagaimana proses terjadinya gadai? Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai, dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wan prestasi. Soal ke-9, bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Dalam proses lelang melalui diterbitkan pengumuman lelang secara luas, dimungkinkan adanya upaya dari debitur untuk menyelesaikan hutangnya. Lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit macet memiliki keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat built-in control, objektif, kompetitif, dan otentik. Soal ke-10, jelaskan hak-hak yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan mirip dengan hak
hak reivindikasi pemilik atas benda miliknya yang dicuri atau hilang dari pemegangnya tanpa perlu menembusnya. Dibatasi sampai 3 tahun, tetapi dengan mengindahkan perkecualian yang disebut di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.